Baik, selamat malam. Pada kesempatan ini, saya hendak melakukan dan menginformasikan sedikit presentasi saya, terkait, mengenai fungsi dan peran otoritas jasa keuangan secara khusus pengawasannya di sektor pasar modal. Seperti kita ketahui, OJK merupakan sebuah lembaga independen, yang didirikan khusus untuk melakukan pengawasan-pengawasan di, sektor jasa keuangan. Saya akan, share screen saya. Baik, topiknya adalah pengawasan otoritas jasa keuangan di pasar modal. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang OJK menyebutkan bahwa dengan undang-undang ini OJK dibentuk. Lalu di pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Jadi cukup luas dan besar ya tugas dan tanggung jawab OJK ini. Lalu karena presentasi ini berkaitan dengan pengawasan OJK di sektor pasar modal, sebaiknya kita juga dapat memahami apa itu pasar modal. Pasar modal dalam pengertian yang secara luas merupakan tempat bertemunya dua pihak, yaitu investor dan emiten. Investor berperan sebagai pihak yang memiliki dana, sementara itu emiten merupakan sebuah badan usaha yang membutuhkan modal dan mengeluarkan surat berharga untuk diperdagangkan. Selain melibatkan investor dan emiten, juga akan ditemukan beberapa pihak yang turut berpartisipasi di dalam pasar modal. Mereka berfungsi sebagai pihak yang mempertemukan antara investor dengan emiten. Fungsi, tugas, dan wewenang OJK kemudian juga diatur dalam beberapa pasal pada undang-undang ini. Salah satunya adalah pengawasan di sektor pasar modal. Dalam undang-undang ini, masih dalam pasal 1, telah diberikan batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek tersebut. Jika dilihat dari definisi pasar modal dari Undang-Undang OJK, maka definisi pasar modal pada Undang-Undang OJK tetap mengacu pada pasal 1 angka 13 Undang-Undang Pasar Modal. Sedangkan pemodal yang disebut-sebut dalam Undang-Undang Pasar Modal lebih ditegaskan dalam pasal ayat 1 angka 15 Undang-Undang OJK dengan sebutan konsumen. Dalam Undang-Undang OJK, definisi konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan, antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun berdasarkan peraturan undang-undang di sektor jasa keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. Ketentuan ini dengan jelas telah memberikan amanat bahwa semua fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam beralih menjadi wewenang OJK, termasuk pula pengawasan pasar modal. Adapun pihak-pihak yang diawasi oleh OJK dalam hal sektor pasar modal ini adalah emiten dan perusahaan publik, reksadana, wakil perusahaan efek, profesi penunjang, dan lembaga penunjang pasar modal. Dari Bapepam LK ke OJK, pendelegasian tugas, fungsi, dan kewenangan Bapepam kini beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. Kekuasaan yang sangat besar dan unik yang dimiliki oleh Bapepam diserahkan kepada OJK. Bapepam tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga mempunyai kekuasaan kepolisian, serta dapat bertindak dan berwenang menggunakan kekuasaannya yang bersifat kuasi yudisial. Kekuasaan Bapepam yang besar ini dapat dilihat di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Selanjutnya ini merupakan beberapa dasar hukum penanaman modal. Itu cukup banyak ya. Lalu sesuai dengan topik presentasi ini, bagaimana pengawasan OJK di sektor pasar modal?
Mari kita lihat. Sesuai uraian pada website OJK di ojk.go.id, berikut ini merupakan fungsi dan tugas pokok OJK di sektor pasar modal. Bidang pengawasan sektor pasar modal mempunyai tugas penyelenggaraan sistem pengaturan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dalam melaksanakan fungsi, bidang pengawasan sektor pasar modal mempunyai tugas pokok, yaitu menyusun peraturan pelaksanaan di bidang pasar modal, melaksanakan protokol manajemen krisis pasar modal, menetapkan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal, merumuskan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pasar modal, melaksanakan analisis, pengembangan, dan pengawasan pasar modal, termasuk pasar modal syariah, melaksanakan penegakan hukum di bidang pasar modal, menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Merumuskan prinsip-prinsip pengelolaan investasi, transaksi dan lembaga efek dan tata kelola emiten dan perusahaan publik. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di bidang pasar modal, memberikan perintah tertulis, menunjuk dan atau menetapkan penggunaan pengelola statutor terhadap pihak atau lembaga jasa keuangan yang merupakan kegiatan di bidang pasar modal dalam rangka mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner. Berikut ini merupakan struktur pengawas pasar modal di OJK. Dikepalai oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dan dilaksanakan oleh Deputi Komisioner Pengawas. Itu ada dua, pengawas 1 dan pengawas 2. Dari uraian di atas diketahui bahwa otoritas jasa keuangan dibentuk sebagai solusi terhadap pengawasan sektor keuangan yang dirasakan masih kurang efektif. Dengan dilakukannya pemisahan terhadap fungsi pengawasan dari bank sentral diharapkan akan membawa perubahan yang lebih signifikan terhadap fungsi pengawasan baik dalam sektor perbankan maupun sektor pasar modal. Pengalihan wewenang pengawasan ini menyebabkan perubahan terhadap dua lembaga yang dahulu memegang wewenang tersebut, yaitu Bank Indonesia yang kini hanya memegang sektor makro keuangan dan Bapepam LK yang akhirnya dileburkan ke dalam OJK. Pengawasan dilakukan oleh OJK dalam pengawasannya terhadap sektor pasar modal hanya mewarisi apa yang telah diatur oleh Bapepam dan tidak memiliki banyak perubahan. Lalu bagaimana kita tanya mengenai kinerja OJK di sektor pasar modal? Berdasarkan presentasi Bapak Henry Lumban Raja pada webinar bertema Menilik Satu Dekade Otoritas Jasa Keuangan yang dilaksanakan tanggal 25 Juni 2021 oleh mahasiswa hukum bisnis Universitas Kristen Indonesia, yang menyampaikan bahwa menurut Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK, Bapak Anto Prabowo, bahwa sepanjang semester 1 tahun 2020 di bidang pasar modal, OJK telah melayangkan 184 peringatan tertulis, melakukan pembekuan 2 izin wakil perantara perdagangan efek, pencabutan 7 izin usaha perizinan perusahaan efek, dan perantara perdagangan efek. Akan tetapi, menurut Managing Director Political Economy dan Policy Studies Antoni Budiawan mengatakan, lemahnya peran OJK dan Bursa Efek Indonesia sebagai lembaga pengawas membuat banyak saham yang sebenarnya tak layak berinvestasi beredar sehingga memicu berbagai kasus investasi. Akibat dari OJK dan BEI memasang target perusahaan yang dapat melantai di Bursa Efek. Lantas bagaimana sebenarnya fungsi pengawasan tersebut dilakukan oleh OJK? Sebagai lembaga independen yang mengawasi sektor jasa keuangan, tentunya OJK memerlukan pembenahan yang krusial di internalnya. Salah satunya adalah mengenai penentuan kategori dan kriteria emiten yang hendak melantai di Bursa Efek melalui proses IPO. Bagaimana sebenarnya peran pengawasan OJK terhadap hal ini? Semoga OJK dapat segera mungkin memperbaiki kinerjanya dan melaksanakan fungsi dan tugasnya secara maksimal untuk perlindungan masyarakat. Baru minggu lalu hangat dibicarakan di media bahwa ada sebuah marketplace lokal, ya, marketplace milik anak bangsa, yaitu Bukalapak, melantai, melakukan IPO di bursa. Tetapi saat melakukan IPO,
itu secara keuangan si Bukalapak masih merugi. Berita ini bisa dibaca di internetnya di finance.detik.com. Tentunya atas hal ini timbul pertanyaan, sebenarnya bagaimana tugas dan fungsi OJK dalam menentukan kriteria sebuah perusahaan atau emiten yang hendak melantai di pasar modal melalui initial public offering atau IPO. Apakah dalam kondisi Bukalapak yang secara data keuangan masih rugi, ini pun tetap layak untuk melantai di pasar modal? Tentunya ada risiko-risiko yang perlu dipertimbangkan serta dianalisa lebih mendalam oleh calon buyer yang dalam hal ini adalah quote-to-quote sebagai konsumen, di mana buyer atau konsumen tersebut seharusnya dilindungi hak dan kewajibannya oleh OJK. Selain itu, satu hal yang selalu dilakukan juga oleh OJK yaitu terkait penyusunan sebuah rancangan peraturan OJK atau POJK. Sesuai dengan interview kontan kepada Bapak Husein Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dan anggota Komisioner OJK pada hari Senin tanggal 7 Juni yang lalu, OJK sedang mengeluarkan sebuah rancangan POJK khususnya untuk hak suara multiple yang perlu dipenuhi oleh calon emiten. Dalam penyusunan RPOJK ini, OJK mengharapkan partisipasi dan masukan dari masyarakat. Lalu, apakah dengan permintaan partisipasi masyarakat oleh OJK dalam proses penyusunan sebuah peraturan OJK atau POJK merupakan salah satu upaya OJK dalam melakukan fungsi penyusunan peraturannya, sehingga dapat mengeluarkan sebuah POJK sesuai kebutuhan masyarakat dan mampu melakukan pengawasan secara maksimal? Well, we don't know. Tetapi dari yang saya pahami selama ini, sebelum sebuah peraturan OJK lahir menjadi sebuah peraturan, memang terdapat tahap rancangan peraturan, di mana tahap rancangan peraturan itu selalu diinformasikan kepada publik, sehingga publik mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan dan saran-saran. Baik, demikianlah video presentasi ini. Semoga bermanfaat dan selamat malam, salam sehat untuk kita. Thank you.